kita harus memiliki jiwa sebagai pemimpin untuk melayani. Sehingga tema kita pada sendiri atau topik materi kita yaitu kepemimpinan Kristen yang melayani. Jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk itu kami berdiri 3 orang. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya lagi karena kita semua kenal, dan mungkin dari teman-teman ketika membawakan materi bisa memperkenalkan secara singkat. Begitu saya serahkan kepada pemateri pertama untuk melanjutkan kegiatan pada saat ini. Shalom. Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Cecilia Brilianda, bisa dipanggil Cecil. Saya KKL di Jemaat Gloria Ampera di Palolo. Materi kita pada saat ini mengenai kepemimpinan Kristen yang melayani. Jadi ada suatu perbedaan ya dari dibahas tadi mengenai kepemimpinan dan kepemimpinan Kristen. Jadi kepemimpinan ini, kalau kita mendengar kata kepemimpinan, itu adalah suatu tahap. Bagaimana teman-teman itu bisa mempengaruhi, bisa mengarahkan, atau bisa menggerakkan seseorang. Jadi kalau teman-teman, contohnya sebagai pemimpin, kalau yang sekolah, sebagai ketua kelas, itu adalah suatu kepemimpinan yang teman-teman pegang. Karena ada suatu tahap yang teman-teman lalui. Nah, lalu bagaimana dengan kepemimpinan Kristen? Tadi dijelaskan bahwa itu adalah suatu panggilan. Jadi, bagaimana kalau ada teman-teman mendapat suatu panggilan dalam gereja saja? Tapi jangan teman-teman katakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus menjadi ketua PPGT. Ya, kita lanjut pada materi ketiga. Saya akan membawakannya. Tentunya dari tadi kita sudah membahas mengenai pelayan, bagaimana pemimpin yang melayani. Dan di sini kita mau melihat bagaimana sikap seorang pemimpin. Tentunya sebagai orang pemimpin itu harus ada sikap yang benar-benar ia hidupi. Sikap itu adalah seperti yang pertama yaitu loyal atau setia. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan sekerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Artinya sikap setia. Ia boleh berbagi, ia berdampak bagi orang lain. Tentunya kebaikan itu yang dinampakkan kepada orang yang dipengaruhinya. Ya, salah ketika hal yang buruk yang diberikan, berarti dia itu bukan seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu disebut sebagai orang yang loyal, yaitu setia. Jadi dari sikap setianya itu yang harus dibagi kepada siapa yang dipengaruhinya itu. Kemudian yang kedua, edukasi. Seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Ya, itu dari tadi sudah disampaikan mengajari. Ya, mengajari bagaimana sebenarnya dalam pribadi kita itu sebagai seorang pemimpin. Tentunya ketika kita menyadari bahwa saya ini seorang pemimpin yang mau saya berdampak kepada orang lain, tentunya apa yang kita alami sebagai pemimpin itu kita harus bagikan dengan belajar, membagi apa yang sudah ada, apa yang menjadi kemampuan kita kepada orang lain. Itulah seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga itu nasihat, memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Tidak dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin ketika di dalam suatu komunitas organisasi itu ada sebuah masalah, kemudian dia hanya berdiam diri saja. Ya, tidak dapat disebutkan dia sebagai seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu ya harus benar-benar bagaimana cara untuk bisa memecahkan suatu masalah dalam komunitas. Seperti dalam persekutuan PPGT. Mungkin ada di antara anggota PPGT yang bergumul, mungkin karena suatu masalah. Dan itulah seharusnya sebagai seorang pemimpin itu melihat
dengan cara ya perbanyak relasi kepada mereka, bercerita kepada mereka sehingga ia mengetahui bahwa ini permasalahannya, dan tentunya harus ada pemecahannya dari sikap menasihati atau menegur mereka ketika itu salah. Kemudian yang keempat itu disiplin, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Ya, disiplin, memberikan keteladanan. Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa sebagai seorang pemimpin itu adalah mereka yang benar-benar memperlihatkan keteladanan sebagai seorang pemimpin. Ya, kita sebagai seorang Kristen, teladan utama kita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus sendiri. Adapun seorang seperti Paulus dalam Alkitab, rasul itu Tuhan yang memakai mereka sebagai teladan. Artinya yang utamanya adalah Yesus sendiri, di mana sebagai teladan itu kita tidak memikirkan bahwa saya ini masih terlalu muda, saya tidak mampu, saya tidak pandai, seperti yang dikatakan oleh Yeremia ketika Allah mengutus dia untuk menyampaikan perintahnya, kebenarannya, yang mengatakan bahwa saya ini tidak pandai berbicara karena saya masih terlalu muda. Biasa kebijakan yang melenceng dari kepemimpinan Kristen. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan supaya bisa menyimpulkan semua itu? Pembinaan kepemimpinan Kristen. Sukses!